Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Sebagai yang kedua adalah yang berangkat paling pagi. Tapi siapa ya? Ya, silakan untuk memimpin doa. Selamat pagi. Coba saya mendengar kata-kata anak kok lemes sekali yo. Apa tadi pagi belum sarapan? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Tapi kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan harus setiap pagi harus diisi entah itu makan atau makan roti atau nasi. Ya ini. Jadi jangan kosong perut. Nanti nek kosong di sekolah nggak bisa mie. Ya gunakan perut saja. Gitu nggih. Anak-anak coba saya ingin mengabsen dulu. Kelas 6B siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 3 siswa? Iya. Karena apa? Tidak masuk. Lagi kita doakan bersama semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang untuk membangkitkan semangat anak-anak, mari kita yel-yel dulu. Breaking. Sudah siap? Nah, siswa kelas 6B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 6B semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. SD Negeri 1 Tegaso. Sehat, cerdas, santun, ceria. Ya anak-anak, di pagi hari ini kita untuk Mahayan Nasional kita nyanyi lagu nasional. Silakan untuk memimpin Mbak Ina. Teman-teman berdiri. Terima kasih Mbak Tika, silakan kembali ke tempat. Coba anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu pada pembelajaran buku tema, keluarkan buku tema 5. Sudah semua? Supaya anak-anak tadi nanti dalam belajar berjalan dengan baik, ini akan saya sampaikan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, nanti anak-anak yang pertama melihat video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Guru di layar. Oke, ini yang ketiga ngapel, yaitu ASN itu IPS, lantas magnet itu IPA, lantas formulir itu nanti bahasa Indonesia. BI.
Nanti setelah anak-anak mengamati video, nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak Guru yang harus dijawab oleh anak-anak. Itu dalam proses pembelajaran, pahami dan amati dengan baik. Lantas dalam penilaian nanti ada LKPD yang akan saya bagikan terhadap anak-anak baik mandiri maupun kelompok. Yang pertama itu nanti ada pretest. Yang kedua LKPD 1, 2, 3. Yang terakhir evaluasi. Itu mengenai penilaian. Ada pertanyaan sampai penilaian? Tidak. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Siap. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan tema hari ini. Sebelum tema hari ini saya bicarakan, hari kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, bagus sekali. Apa lagi? Amen. Apa lagi? Kebingungan kan bagi anak-anak tentang pembelajaran kemarin? Tidak. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ini akan saya berikan soal pretest dulu. Sampai di mana anak-anak itu jelas mengenai pembelajaran yang telah dipelajari, juga pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Oke, ini akan saya bagikan soal pretestnya. Langsung kerjakan. Ya. Siapa yang belum menerima? Kalau sudah, kerjakan sekarang. Ini sifatnya mandiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh diskusi. Sudah selesai? Wah, mantap, bosku. Yuk dikumpulkan, sudah selesai. Dikumpulkan ini deh. Jangan sampai campur sini dulu. Bentar kakaknya. Di sini ada. Ini, ya, juga ini. Ya, dikumpulkan dulu. Ya, sudah kumpulkan. Semuanya sudah mengumpulkan? Baik, coba Pak Guru ini membahas tentang pretest yang baru anak-anak kerjakan. Suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus disebut magnet. Magnet. Siapa yang menjawab selain magnet? Tidak ada baru sekali. Yang kedua, yang termasuk sifat-sifat magnet di bawah ini kecuali magnet benda
Menarik benda. Apa? Jawabnya? Mempunyai 3 kutub. Kalau magnet itu mempunyai berapa? 2. Berarti ini jawabnya adalah D. Dan seterusnya, pasti kita percaya anak-anak bisa. Ya, nanti akan saya koreksi. Terima kasih telah mengerjakan pretesnya. Jadi Pak Guru sudah tahu sampai seberapa anak-anak menguasai materi pembelajaran. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini supaya anak-anak tidak bingung. Itu ya dulu. Setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, siswa mampu membuat peta pikiran. Nanti pada tema KPD 1 ditulis di situ peta pikirannya tentang apa peran dan posisi Indonesia, yaitu dalam ruang lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Nanti anak-anak tinggal menulis saja. LKPD-nya sudah saya. Terus yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil eksplorasi tentang macam-macam benda yang ada di lingkungan sekitar yang bisa ditarik magnet dan tidak bisa itu benda apa saja. Nanti dilatihkan bersama. Kalau sudah dipraktikkan bersama, nanti ya akan saya bagikan bendanya. Nih, nanti satu kelompok akan mendapatkan 1 amplop. Ini ada berbagai macam benda. Nanti praktekkan dengan magnet. Benda yang bisa ditarik dengan magnet apa saja, tuliskan nanti pada LKPD. Yang tidak bisa, tuliskan. Paham? Baiklah, itu adalah yang sudah yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menampilkan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Nanti anak-anak praktek. Ini formulir apa toh? Oh, formulir pendaftaran LCC. Nanti anak-anak mengisi di situ, mencoba mengisi. Makanya di dalamnya ada nama lengkap, ditulis jenengmu dhewe sapa. Pak Ijo dan Mbak Kusi sak donya paling ini ya. Itu lengkap. Alamat mana tulis? Umpamanya di situ tertera jenis kelamin, tulis laki-laki atau perempuan umpamanya. Paham deh? Ada pertanyaan? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Siap. Baiklah, amati video berikut. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya tuh? Alhamdulillah. Pembelajaran kemarin, sedikit kita bahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Hari ini mari kita bahas lebih detail lagi. Oke anak-anakku. 1. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. 3. Indonesia menyelenggarakan proyek industri. 4. Indonesia juga membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. 5. Berperan sebagai lumbung padi ASEAN. 6. Pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain. 7. Penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. 8. Pelaku kegiatan ekspor dan impor. 9. Sebagai pemakarsa masyarakat ekonomi ASEAN. 10. Alur-alur kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. 11. Sebagai salah satu pendiri ASEAN. 12. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN. 13. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN. 14. Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Mengajak anak-anakku, demikian tadi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Anak-anak boleh mencari menambahi dengan mencari sumber yang lain. Terima kasih. Ya, anak-anak. Kalau hari kemarin Pak Guru cuma menuliskan 4, tapi tak undai hari ini 14, 10. Nah, paling tidak anak-anak bisa separuhnya.
kemarin itu seperti yang nomor 1 melakukan promosi. Tentunya anak-anak kemarin sudah presentasi, ya sudah bisa. Yang kedua juga sudah bisa sebagai apa? Menyediakan cadangan pangan. Nomor 3 dan nomor 4 sudah kemarin dibicarakan. Nah sekarang Pak Guru menambahin nomor 5 sampai nomor 14. Di antaranya berperan sebagai lumbung padi hasil, pelaku pedagang bilateral dengan negara lain, dan seterusnya. Anak-anak bisa membaca. Itu mengenai peran dan posisi Indonesia ruang lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Ada pertanyaan mengenai ASEAN? Sudah paham semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah, coba saya ingin Mbak Divo membaca nomor 9. Sebagai pengekspor pemerataan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini kalau mengetes bisa membaca atau tidak. Nek kelas 6 nggak bisa membaca ini. Oh, coba baca nomor 6, saudara Febi. Iya, akhirnya belum mati ya sih. Meripati siapa walaupun tulisannya kecil. Oh, Pak Guru aja saya ini dari sini bisa baca. Sekarang lanjut Mas apa ya? Adit nomor 8. Nadit. Ya. Iya, ekspor dan impor. Kalau ekspor, awas ingat deh, ekspor itu mengeluarkan, dalam ini mengambil. Paham ya? Jadi bisa membedakan. Kalau Indonesia mengeluarkan barang mebel ke luar negeri namanya mengekspor. Sebaliknya, kalau mengimpor berarti ambil dari luar negeri. Oke, jadi kita lanjutkan. Sebelumnya kita lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Tidak. Mudah jadi? Nah, lanjut. Nah, itu penjelasan slide yang selanjutnya itu adalah penjelasan seperti tadi. Ya, tentunya anak-anak sudah bisa nomor 1 sampai 14. Kalau anak-anak kurang marah boleh mencari sumber yang lain. Ini saja baru kemarin Pak Guru membuat ini. Ya. Nah, sekarang materi selanjutnya. Materi. Coba nomor 6 dibaca Mbak Tika. Ya. Siswa mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN berdasarkan teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN pada buku siswa tema 5. Nah, dengan saya tahu caranya membaca, pasti ada kekurangan di matanya Mbak Tika. Ya, mungkin ini men atau tembung atau apa, mohon nanti diperiksakan demi kejelasan dan kelancaran Mbak Tika di dalam belajar. Ada motoran itu? Kalau saya menunjuk begini saya jadi tahu. Oh, itu motor, kok kedapu, oh, dan pasti kiri-kiri. Berarti ada kelainan. Jangan malu, nggak apa-apa, pakai kacamata. Gitu ya. Dan nanti tugasnya adalah anak-anak membuat peta pikiran yang sudah kayak apa, Pak Guru anak-anak. Wujudnya semacam itu. Bisa atau tidak kira-kira kalau diberi tugas semacam itu? Bisa. Bisa. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Nah, di dalam slide berikutnya kita bicara tentang magnet anak-anak. Coba lihat pada slide tersebut. Itu namanya magnet apa dulu ya bergerak itu? Lihat.
bisa ditarik dengan magnet itu seperti apa itu? Gunting dan kunci. Terus yang pertama itu apa, gambar apa itu? Permata. Oh, nggak bisa ditarik. Terus yang panjang itu apa itu? Pensil. Bisa ditarik nggak itu? Iya. Selanjutnya apa itu? Koin. Bisa ditarik nggak? Iya. Terus sekarang yang terakhir gambar apa itu? Bola. Bisa ditarik tidak? Ya, nanti praktekkan. Praktekkan sendiri. Nanti bahannya dikasih Pak. Coba untuk mengingatkan saja, untuk mengingatkan tentang magnet. Yang saya praktekkan itu adalah magnet U. Sekarang bentuk-bentuk magnet buatan manusia. Apa kelingan? Mana Bib? Magnet U. Mana lagi? Cincin bagus. Batang bagus. Silinder apa namanya? Baru pokoknya. Ya lagam. Tepuk tangan buat Mas Nadi. Nah itu kita pembelajaran kemarin. Kira-kira anak-anak sudah apa semua tentang bentuk-bentuk magnet? Sudah. Nah, soal benda apa saja yang bisa ditarik dengan magnet nanti praktekkan dulu. Nah lihat, masih pada slide berikutnya ini. Coba, magnet di dalam lingkungan sekitar itu terdapat di mana saja, Pak. Nah, anak-anak bisa lihat di slide berikut. Yang pertama itu gambar apa ini? Kulkas. Ini ada magnetnya. Tempatnya di mana? Di kantungan pintu sini deh. Di somak jelek. Nah itu ada magnetnya. Ya. Terus yang kedua apa ini? Gambar apa? Ini masih kulkas. Baik, kalau anak-anak di rumah ada kulkas, kalau dia ini hiasan dan tempel di kulkas. Ditempel di pinggir-pinggir gonjakan. Ini ada magnetnya juga. Ya ini biasanya magnet lingkaran ada, magnet batang juga ada. Untuk hiasan di pintu magnet. Ini di luar ini gambar anak-anak kecil ini. Untuk hiasan. Mungkin di rumah anak punya kulkas? Ya. Dia sih tidak? Ya. Ada magnetnya tidak? Ada. Nah, ini dari anak-anak sudah tahu sendiri dari kebenaran dari Pak Guru tidak bohong. Lanjut. Ini gambar apa? Speaker. Ini yang di speaker yang dipasang Pak Guru di sini. Ya. Nah, bisa bunyi. Itu juga ada magnetnya. Loh, di sini magnetnya. Magnetnya berbentuk apa? Iya, lingkaran, cincin, silu. Terus, gambar selanjutnya ini apa? Hah? Apa? Nah, emblem ini tidak hanya pakai temiti, tapi juga dikasih magnet. Ada yang pakai temiti, ada juga yang pakai magnet. Ini yang saya ambil contoh pakai magnet. Jadi ini adalah magnetnya yang nempel ini. Ini magnetnya ada di sini, di dua ini. Nah, terus gambar selanjutnya ini gambar apa? Dos green. Anak-anak punya dos green? Iya. Coba Pak Guru lihat gambar magnetnya. Ya, ini Mbak Tika. Ini ada contohnya ini apa nih? Nah, ini ada gambarnya apa ini? Anak cakep. Ini ada bukti ada magnetnya di sini. Oh, ini Mbak Eki. Ini ada nggak coba kita lihat? Mana ini? Bawaannya? Ini Pak, ini Pak. Iya, wah. Coba lihat. Oh iya, magnetnya ada. Ya. Ini sebenarnya bentuknya lebih beda. Magnet batang,
bisa magnet batang. Ya bagus. Ini di tempat grip itu ada namanya apa? Magnetnya. Sekarang masih kembali lagi. Yang paling atas pojok kanan ini apa? Kompas. Ini pakai magnet apa? Jarum. Ya. Nah, ini apa Pak? Kok jerapah apa ini? Kilo. Apa ini? Ya alat berat. Ini magnetnya ada di sini, lingkar bundur gede banget. Titik nenggo tempat ini pada pembuangan rokok besar khusus besi. Ini untuk mengangkat mobil, mengangkat motor, barang rokok yang sudah tidak dipakai, pakai itu. Diambil begini taruh mana? Tok pakai ini ya. Yang terakhir ini adalah apa? Nah, magnetnya di mana Pak? Magnetnya di sini. Ini loh. Ini namanya dinamo sepeda. Ya, ini dinamo ini kalau didekleke itu kena ban. Ini kan berputar terus ada atas ini berputar karena digeser oleh apa? Roda ini. Nah, terus membuat lampu menyala. Itu mengenai benda-benda di lingkungan kita yang ada magnetnya. Anak-anak boleh mencari benda lain di lingkungan sekitar, banyak sekali. Oke. Nah, sekarang untuk praktek IPA ini, kawan, saya bagikan ada beberapa benda. Magnetnya keluarkan. Sudah dikeluarkan semua magnetnya? Nih, saya kasih satu. Praktekkan sendiri benda-benda yang bisa ditarik magnet dan benda-benda yang tidak bisa. Ya, bisa kamu tulis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung jawab. Yuk, praktek mulai sekarang. Benda apa saja ditulis. Ditulis apa benda? Oh, ini paku bisa, jarum bisa, jarum betul bisa, sedotan bisa tidak. Praktekkan sendiri. Yuk, praktekkan. Yuk, praktekkan. Yuk, kelompok sini praktekkan benda apa saja. Ada yang nulis, ada yang mempraktekkan. Yuk dipraktekkan, ada yang mempraktekkan ya, ada yang menulis benda apa saja toh. Oh, bagaimana ini jepitan kertas bisa atau tidak? Praktekkan. Oh, ini apa? Oh, ini sedotan bisa atau tidak? Kaki magnet. Nah, terus oh, ini apa? Kayu. Dikatakan lagi bisa atau tidak? Nah, monggo, praktekkan deh. Yo, ada yang menulis, ada yang mempraktekkan. Satu-satu deh, pamane Mas ini mempraktekkan. Nyekel koin, mana koin uang.
ambil manehnya. Terus bisa tidak? Terus laporan sama penulis koin tidak bisa. Nah, terus ambil lagi ini kayu, kata bisa enggak? Oh tidak bisa. Itu laporan dulu. Oke? Mantap. Tuh. Ini sudah selesai? Wah, mantap sudah selesai. Nah, bagus. Ya. Nih. Nah. Perhatikan dulu ya. Jadi kalau kamu praktek sendiri, nah akan tahu kebenaran. Sok diomongi Pak Guru ra percaya, kowe praktek. Ya loh, dengan melihat sendiri, praktek sendiri. Oh iya. Nek karet iki omongnya Pak Guru kae ra iso coba tak prakteke. Ya itu ada karet itu. Nah, bisa atau tidak kamu praktek sendiri. Sudah selesai ya praktek? Sudah. Coba saya ingin tahu barang yang dikasih Pak Guru tadi modelnya apa saja? Ya lagi. Ya lagi. Paku apa meneh? Ya apa meneh? Pensil. Sedotan. Karet. Apa meneh? Penjepit kertas. Sekarang saya tanya, apakah semua benda yang ada di dalam amplop yang dikasih Pak Guru tadi bisa ditarik dengan magnet semuanya? Tidak. Sekarang yang bisa ditarik sebutkan. Teliti, iya, anak-anak praktek sendiri. Sekarang yang tidak bisa, ayo. Pensil itu gantinya kayu, deh. Kayu. Terus ada jiting. Apa itu namanya? Lidi. Kayu. Terus plastik sedotan. Plastik koin bisa ditarik tidak? Nanti laporan kamu tulis. Ya ada koin yang bisa ditarik. Ada. Betul. Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjutkan materi selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita bicara masalah formulir. Coba untuk mengingat pembelajaran kemarin, macam-macam formulir yang kamu ketahui apa lagi? Ya, daftar riwayat hidup. Apa lagi? Apa? Telepon. Satu lagi. Berat. Penarikan uang. Nah, banyak sekali. Lalu formulir mengikuti lomba sekali. Ya, jangan percaya anak kita. Nah, pada hari ini yang kita bahas bukan macam-macam formulirnya, tapi anak-anak diharap bisa menulis isinya di dalam, bisa mempraktekkan. Di situ ditulis formulir pendaftaran peserta lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar Kabupaten Klaten. Yang pertama, nomor 1, identitas diri. Identitas diri apa wae to? Oh, di situ nama lengkap umpamane jenenge Paijo ya, ditulis Paijo. Nama panggilan Jojo. Ya itu ada nama panggilan. Umur berapa? Umur 13 tahun umpamane. Kalau 100 tahun dong, umur
satu tahunan. Jadi ini adalah senyatanya ya, nggak boleh ngapusi. Tempat tanggal lahir, kelas, ya, alamat, dan seterusnya. Nama orang tua, ibu. Nah, terus ini mata pelajaran yang dikuasai. Nah, kamu dalam lomba SSC pasti ada bidang atau mapel yang kamu kuasai. Apa nih kau yang menguasai kamu? Kenangnya gue gampang ini, kenangnya aja. Nek kamu cuma menguasai 3 atau menguasai matematika, bahasa Indonesia, IPS, kenang itu namanya praktek mengenai formula. Dan nanti anak-anak akan saya suruh itu. Paham deh? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kasih lagi. Nah, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, ini akan saya berikan tugas untuk anak-anak. Nah, lihat tugasnya. Tapi sebelum tugas dimulai, kita ice breaking dulu. Apa? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati kebruk meja. Kalau kau suka hati, mari bersukaria. Kalau kau suka hati, bilang hore. Ya, terima kasih. Sekarang sudah saya akan berikan LKPD. Kerjakan secara kelompok. Tadi mandiri, sekarang kelompok. Yuk langsung kerjakan. Yuk didiskusikan, dirembuk. Ini kesempatan diskusi ya, diskusi. Pertanyaannya gampang apa sih? Gampang, alhamdulillah bisa dikerjakan. Ada kesulitan Mas Mbak? Bisa, ayo lanjutkan. Wah ya nanti anak-anak sudah apa ini mengerjakan LKPD, ini anak-anak harus presentasi di depan kelas. Persiapkan untuk presentasi juga. Ada kesulitan Mbak? Sudah selesai. Tidak, ya. Sudah selesai. Kelompok apa ini? Sri Kandi ya, sambil nunggu teman yang belum selesai ya. Sabar. Wah ini cepat banget gitu Pak, Pak Guru pinjam. Betul atau salah? Saya koreksi ini. Ini judulnya kelompoknya saja Pak. Kelompok namanya apa? Tidak usah namanya. Mana kelompok apa itu? Ya ditulis. Jangan lupa menulis kelompoknya saja, boleh. Kelompoknya apa ditulis, karena Pak Guru sudah punya data nama-namanya. Jadi anak-anak cukup menuliskan nama kelompoknya, boleh.
Sudah. Kelompok Sri Kandi sudah. Kelompok Werkudara sudah. Kelompok Gatot sudah belum? Belum. Bentar lagi ini kelompok apa tuh nih? Sudah? Belum ya? Tunggu, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Empat. Akan diulang. Diulang kan tadi. Sendiri-sendiri boleh, bareng boleh, tergantung kamu. Bareng lebih baik, sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kalau presentasi suaranya yang keras ya, supaya teman-teman kamu mendengar. Empat lima. Dan dari angka 6. Ada tulisan kelompok apa itu namanya? Kelompok Gatot Kaca. Ada pertanyaan? Ini penulis. Sudah? Yo, kalau sudah, siapa yang mau presentasi dulu? Yo, kelompok Sri Kandi, silakan maju. Yang baca yang keras, supaya teman-teman kamu mendengar. Yo, ini diwakilkan Bu anak, monggo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sri Kandi. Nama anggota kelompok kami adalah Bapak Safini. Soalnya saya informasi saya benar-benar supaya bisa ditarik magnet dan supaya menarik dengan magnet. Dan kemudian pada kolam jawaban satu kemudian bisa ditarik dengan magnet. Satu empat biji, 5 menjadi 11. Contoh benda yang tidak mau ditarik dengan magnet. 1 pensil, 2 garis, 3 karet, 4 pulpen, 5 grafis. Ya, terima kasih. Ini untuk coba perhatikan untuk kelompok yang lain. Dengarkan baik-baik. Ini adalah jawaban dari kelompok Sri Kandi. Tugasnya adalah carilah informasi mengenai benda-benda di lingkungan kita yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik magnet. Coba perhatikan. Yang pertama yang bisa ditarik dengan magnet. Jarum pentul, betul? Betul. Paku. Isi stapler. Kepiti. Penjepit kertas. Lalu yang tidak bisa sekarang. Kayu. Penggaris. Karet. Pulpen. Pensil. Setuju dengan pendapat kelompok Sri Kandi? Setuju. Ya, betul. Terima kasih. Yo, kelompok ini rumah. Apa ini? Werkudara. Yo, yang keras suaranya.
Ya. Soal, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jawaban, sebagai salah satu pemimpin ASEAN, sebagai tuan rumah KTT ASEAN, pelaku kegiatan ekspor dan impor, berperan sebagai rumah ASEAN. Ya, terima kasih. Saya akan mengulas jawaban dari kelompok Brekudara. Dia menjawab tentang ASEAN, yaitu mengenai peran dan posisi Indonesia bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, dia menjawab sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Setuju atau tidak? Iya, berperan sebagai lumbung padi ASEAN. Iya, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Pelaku kegiatan ekspor impor. Ya, jadi jawabannya kelompok Brekudara betul. Terima kasih. Yuk, kelompok yang lain, Dewi Kudi. Ya, terima kasih. Yo, saya ulang biar dijawab oleh teman-temanmu betul atau tidak. Ini kelompok Dewi Kudi. Ini mengenai ASEAN tadi, jadi peran dan posisi bidang ekonomi tadi. Kelompok Dewi Kudi itu menjawab sebagai promosi dalam pariwisata. Betul atau tidak? Ya, setuju dan betul. Terus sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Ya, setuju. Berperan sebagai lumbung padi. Iya. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Jadi ini betul semua, tepuk tangan buat Dewi Kudi. Terima kasih. Yang belum presentasi kelompok apa? Dan Kocok. Monggo Mbak, silakan presentasi di depan lah. Suaranya yang besar, yang keras. Untuk benda yang bisa ditarik dengan membesar itu serta memiliki tiga jarum pintu Ya, baik saja. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Jawaban dari kelompok Satu Cocok mengenai magnet yang bisa ditarik yang pertama dengan baik, penjepit, kertas, komiti, jarum pentul, paku, stapler. Betul atau salah? Betul. Yang tidak bisa ditarik, contohnya pensil, kertas, sedotan, karet, koin. Betul atau salah? Betul. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Satu Cocok. Tepuk tangan. Terima kasih, ternyata anak pandai-pandai semua. Yo, mengenai LKPD ini, siapa yang belum paham dan ingin mengajukan pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah. Terima kasih ya anak-anak. Untuk terakhir kali dalam penilaian, tadi yang pertama sudah ada praktek, terus ada LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Untuk mengetahui sampai di mana anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, makanya ada evaluasi. Dan sifatnya ini adalah mandiri. Awas, saya bagikan mengenai soalnya. Langsung kerjakan soal evaluasi. Yang sudah menerima langsung kerjakan di
Jangan lupa namanya. Namanya gak lali. Soalnya pilihan ganda. Mudah atau sulit? Alhamdulillah. Sudah selesai? Kalau sudah kumpulkan di sini. Sudah semua? Coba saya ingin tanya, pertanyaannya gampang atau sulit? Ini saya percaya, andai kan anak-anak dalam pembelajaran mengikuti dengan sebaiknya, pasti bisa mengerjakan. Demikian anak-anak mengenai materi pada hari ini. Coba saya mengingatkan, hari ini tadi kita dalam belajar membicarakan tentang yang pertama adalah panen, yang kedua tentang kulit, yang ketiga tentang hasil. Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan tentang materi yang Pak Guru berikan? Tidak. Terima kasih. Saya percaya anak-anak andaikan belajar dengan baik, ya toh, apa-apa diikuti dengan baik, anjuran Pak Guru diikuti dengan baik, pasti akan bisa mengerjakan. Tepuk tangan buat anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Perahu Layar yang syairnya saya ganti menjadi Ayo Sinau. Sudah siap? Sudah. Kita perhatikan layar.
Selamat siang Pak Heru. Boleh pulang sekarang. Yuk, tasnya ditepake. Nanti akan saya beri pertanyaan. Baru boleh pulang. Urut ya. Ya urut. Pak Guru di sini. Yuk, sama dulu. Satu-satu. Yo, benda yang bisa ditarik amannya sama dulu. Paku, apa kamu? Jarum, salaman dulu. Peniti, penjepit kena. Yang tidak bisa. Kayu, kertas, plastik, karet, sedotan. Sekarang yang bisa ditarik. Jangan betul. Senapan, peniti, gunting. Ayo, konek. Ayo. Ya, sini lek. Ayo.